semua tak baik saja. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu, walau pasti berlalu. Baik teman-teman, kita sudah sepakatkan kegiatan tahun ini kita adakan di panti asuhan. Kalau gue sih setuju-setuju aja ya. Tapi kenapa sih kita gak pernah sekali-kali tuh ngadain itu di hotel, di tempat-tempat yang lebih wow gitu. Toh di panti asuhan tuh kita tuh pasti tidak nyaman dengan fasilitasnya. Kenapa kita gak di hotel, tempat-tempat yang lebih keren gitu? Tapi kalau di hotel biayanya besar, Sel. Dana kita terbatas. Mungkin lebih baik membantu anak-anak di panti. Ya jelas lah kamu setuju, orang kamu belum pernah ngadain acara seminar yang gede gitu. Jangan panas dulu dong. Ini kan baru rapat, bukan debat calon presiden. Gimana gak panas? Emang dasarnya emang cuacanya udah panas. Lihat dulu yang mana paling bermanfaat bagi masyarakat. Itu esensi kegiatan sosial, bukan gengsinya. Oke, aku tampung dulu pendapatnya, nanti aku konsultasikan kepada Pak Damar ya. Oke. Kok kalian udah pada capek sih? Kita ada semangat, kita tuh hari semangat. Masa kalian udah capek aja sih? Lalu aja cuma duduk-duduk. Teman-teman, aku rasa pembagian tugasnya ini nggak adil deh. Karena ada yang kerja keras di lapangan, tapi ada juga yang cuma tanda tangan laporan. Jadi yang kamu maksud tuh apa, Gaby? Aku tuh udah biasa ya ngadain acara yang lebih besar daripada acara kali ini. Dan kamu bilang aku cuma tanda tangan. Aku tuh udah sibuk banget, udah banyak banget urusan aku, Gaby. Tapi kami yang di lapangan kekurangan tenaga, banyak tugas berat yang nggak dikerjakan karena beberapa orang nggak muncul. Cukup. Jangan saling menyalahkan. Benar kata Gaby. Kita harus adil dalam pembagian tanggung jawab. Ini bukan soal siapa yang penting. Keadilan juga berlaku di organisasi mahasiswa. Setiap orang punya hak dan kewajiban yang sama. Betul, kalau cuma ada yang kerja setengah, hasilnya juga tidak maksimal. Kok kenapa sih? Jadinya kalian berdua itu mau jokin gue? Selalu sendiri gak turun lapangan. Kita di lapangan semuanya keteteran. Tapi kan tugas gue kan emang tanda tangan ya. Ya membantu sedikit-sedikit kan bisa. Sadaran dong. Tuh. Pada bahas apa nih? Kayaknya debat panas itu. Jadi gini Pak, kita sedang membahas keadilan dalam pembagian tugas kegiatan sosial. Bagus itu. Berarti kamu menerapkan Pancasila sila kelima. Keadilan bukan hanya diatur oleh negara, tapi dimulai dari hal yang kecil. Jadi adil itu bukan berarti semua harus dapat bagian yang sama, Pak. Tepat sekali, Abel. Adil itu berarti mampu menempatkan sesuai porsinya. Jika kamu sudah bisa menerapkan itu di kampus, berarti kamu sudah menanamkan nilai keadilan sosial di diri kalian.
Kalau dipikir-pikir, apa yang mereka katakan ada benarnya. Pasti kalian lebih capek ya? Ya Ya iyalah, pakai nanya. Ya kan aku kan cuman bilang. Oh ya teman-teman, aku mau minta maaf banget ya buat keegoisanku kemarin. Karena aku terlalu egois sehingga aku lupa bahwa organisasi ini tuh milik kita bersama. Kita harus menjalankan bersama-sama. Dan untuk Apel, mohon maaf ya, aku lupa bahwa semua orang itu memiliki kontribusi masing-masing. Semoga organisasi kita ke depannya lebih kompak dan kita bisa menjalankannya bersama-sama tanpa memikirkan ego masing-masing. Gak apa-apa Salin, kita lanjut aja biar acaranya sukses. Nah, gitu dong, baru tambah semangat keadilannya ini. Akhirnya kita bisa kerja sama secara maksimal. Iya. Punya tujuan yang sama, membantu sesama, bukan mencari nama. Udah pada berdamai nih. Sudah dong. Sudah dong Pak, kita sebagai anggota dalam organisasi kita harus berdamai, kompak, dan solid. Iya. Nah, itulah semangat Pancasila yang sebenarnya. Ingat, keadilan sosial bisa tercapai jika kita bekerja sama. Kegiatan kita berjalan dengan lancar, semuanya saling berperan adil dan saling membantu. Terima kasih teman-teman. Sama-sama, dan juga aku berterima kasih juga karena dari mengikuti organisasi ini aku banyak belajar. Semuanya itu tidak tentang teori, namun tentang tindakan. Kalau kampus bisa menjadi tempat belajar keadilan, mungkin negara juga suatu hari nanti bisa lebih adil dari sebelumnya. Itulah harapan kita semua, karena Pancasila bukan sekedar dihafalkan, tapi juga diamalkan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga kita selanjutnya bisa lebih aktif dalam. Dari kampus, kami belajar bukan hanya tentang ilmu, tetapi tentang keadilan yang harus hidup di setiap tindakan. Inilah suara kami, suara generasi yang percaya bahwa keadilan sosial bukan sekedar cita-cita, tetapi tanggung jawab kita bersama.